Pesawat Pilatus PC-6 Susi Air dengan 8 orang di dalamnya termasuk 5 anggota BRIMOB ditembaki orang tidak dikenal di distrik Lumo, Puncak Jaya, Papua. Pesawat dengan kode registrasi PKBVC itu terbang dari Lumo untuk menjemput personil BRIMOB. Anggota Polda Papua itu baru selesai mengamankan pemungutan suara ulang pemilihan Bupati Puncak Jaya yang digelar pada hari Kamis. Pesawat Susi Air itu membawa 8 penumpang terdiri dari 2 warga sipil, 5 anggota BRIMOB, dan juga seorang pilot warga Australia. Selepas tinggal landas dari Lumo menuju ke ibu kota Puncak Jaya di Mulia, pesawat ditembaki sekelompok orang. Meski begitu, pesawat dapat mendarat di Mulia dengan tanpa penumpang yang terluka. Pas di Mulia biasa sih, tidak ada tanda-tanda panik. Biasa-biasa aja ini. Rute pesawatnya Lumo, Mulia, Lumo. Ganti? Ada nih. Dan kita telah terhubung melalui sambungan telepon dengan Kapolda Papua, Irjen Pol Boy Rafli Amar. Selamat sore, Pak Kapolda. Ya, selamat sore. Baik, Pak Boy, ini terkait dengan adanya Susi Air yang ditembaki oleh kelompok yang tidak dikenal dan mengangkut sejumlah anggota kepolisian. Saat ini perkembangannya bagaimana, Pak? Ini sudah mendarat dengan selamat, kondisi sejumlah anggota bagaimana, Pak? Iya, dapat saya informasikan bahwa aktivitas dari personil kepolisian dalam rangka pengamanan pelaksanaan pemungutan suara ulang di Kabupaten Puncak Jaya. Jadi salah satunya kemarin itu adalah di distrik Lumo, di mana distribusi logistik dan personil harus dengan pesawat udara. Jadi kemarin itu adalah pada saat mereka di drop di sana, itu telah melakukan aktivitasnya sampai dengan sore hari, sehingga karena sore tidak mungkin melakukan penerbangan, baru dijemput tadi pagi. Nah, pada saat itulah ketika mereka dijemput, ketika akan kembali ke Mulia, di mana Mulia ini merupakan ibu kotanya Kabupaten Puncak Jaya. Ya. Pada saat mereka take off, baru beberapa menit diketahui adanya tembakan yang diarahkan ke badan pesawat. Hal itu berdasarkan dari kesaksian personil kita yang ada di dalam pesawat. Dan tentunya dalam hal ini ketika pilot menyadari bahwa tembakan terkena ban dari pesawat, dan pada saat landing, pilot memutuskan untuk mematikan mesin pesawat. Jadi pada saat ketika mendarat menjelang tiba di Bandara Mulia, sekitar 300 meter sebelum menyentuh landasan, pilot mematikan mesin dan kemudian dilakukan pendaratan darurat. Sehingga pada saat itu berhasil pesawat dikendalikan oleh pilot dengan kondisi ban yang pecah tersebut, dan kemudian penumpang seluruhnya dapat dievakuasi dan dalam keadaan selamat. Jadi setelah sampai di bandara, pesawat kemudian ditarik bersama-sama dengan petugas bandara dan masyarakat dan juga personil kepolisian untuk disingkirkan menuju tempat yang lebih aman lagi. Baik, Pak Boy, apakah sudah ada indikasi begitu atau hasil investigasi sementara dari pihak Polda Papua terkait dengan siapa kemudian pihak ataupun oknum yang dicurigai melakukan penembakan ini dan apa motifnya sebenarnya, Pak? Jadi dapat kami memberikan gambaran untuk di wilayah Provinsi Papua, khususnya di kawasan Puncak Jaya, memang selama ini, sejauh ini merupakan dari tempat bersembunyinya para kelompok kriminal bersenjata. Oke. Jadi ancaman ini memang salah satu ya, menjadi ciri khas ancaman yang ada di kawasan Pegunungan Puncak Jaya. Jadi kita masih terus melakukan upaya-upaya penyelidikan lebih lanjut terhadap kelompok-kelompok ini yang khususnya berada di distrik Lumo. Baik, Pak Boy, ini kan terkait juga kalau kita lihat kemudian
tugas ataupun aktivitas dari anggota yang ada di dalam pesawat Susi Air ini terkait dengan pemungutan suara ulang begitu ya Pak ya di sana. Apakah ini juga ada indikasi bahwa selain kriminal mungkin terkait juga dengan proses politik yang terjadi di tadi Anda katakan di Kabupaten Puncak sana? Iya, kita belum dapat menyimpulkan seperti itu, tetapi tentunya segala sesuatu dapat kemungkinan terjadi. Jadi kami belum bisa menyimpulkan bahwa ini berkaitan, tetapi yang jelas dari sisi faktor kerawanan yang dihadapi saat ini, termasuk petugas kita bersama TNI adalah bagaimana menghadapi ancaman dari kelompok kriminal bersenjata yang nyatanya memang masih ada di kawasan pegunungan Provinsi Papua. Baik, Pak Boy terakhir mungkin untuk kelompok bersenjata yang Anda katakan ada di sekitar pegunungan Papua ini sebenarnya aktivitas mereka ini seperti apa? Apa yang mereka tuntut begitu atau apa motif mereka ketika kemudian melakukan penembakan terhadap pesawat Susi Air yang diketahui merupakan di dalamnya ada sejumlah anggota kepolisian? Ya, dalam hal ini berkaitan dengan motif, saya belum bisa dapat menyampaikan secara detail karena tentu kita harus melakukan pendalaman lebih lanjut lagi. Tetapi umumnya kelompok kriminal bersenjata ini mereka berlindung ya, bersembunyi di daerah-daerah pegunungan. Karena kita tahu bahwa saat ini di wilayah pegunungan itu Polri bersama TNI ya, mereka sudah kita dengan TNI ini sudah memiliki pos-pos ya pengamanan untuk mengamankan masyarakat kita. Baik. Karena beberapa peristiwa sebelumnya banyak juga masyarakat kita yang menjadi korban ya akibat dari tindakan-tindakan yang mereka lakukan. Jadi mereka umumnya bersembunyi di wilayah-wilayah perbukitan, pegunungan, dan sementara kita tahu bahwa di kawasan pegunungan itu sudah ada pos-pos keamanan dari personil TNI dan kepolisian yang membantu mengamankan masyarakat kita. Baik, Pak Boy terakhir ada berapa persisnya penumpang yang ada di dalam pesawat Susi Air yang memang sudah mendarat saat ini? Tercatat tadi itu ada 8 termasuk pilot. Oke. Jadi personil kita 5, pilot 1, dan 2 ada masyarakat di dalam. Baik, terima kasih Irjen Pol Boy Rafli Amar, Kapolda Papua telah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Newsroom.